Untuk mengetahui situasi di lokasi kejadian, pasca peristiwa penembakan Arman oleh pembunuh bayaran, tim liputan Tanpe Crime mendatangi tempat tinggal korban Arman alias Alex di kawasan Kunciran, Tangerang, Banten. Di sana kami pun menemukan sejumlah fakta baru terkait tewasnya korban. Tewasnya Arman alias Alex tentu menjadi cerita yang tidak terlupakan bagi warga di Jalan Nean Sabah, Kunciran, Kecamatan Pinang, Tangerang, Banten. Korban yang selama ini mendapat panggilan Ustadz oleh warga sekitar ditembak di depan rumahnya usai pulang dari masjid. Namun, setelah peristiwa penembakan itu, terkuak fakta baru. Korban bukanlah seorang ustadz atau ahli agama, melainkan paranormal yang membuka pengobatan alternatif. Istilah ustadz yang disebut-sebut selama ini hanya karena korban aktif dalam kegiatan majelis taklim di masjid setempat. Selang beberapa hari pasca penembakan, polisi akhirnya menangkap sejumlah orang yang menjadi pelaku pembunuhan. Di antaranya seorang lelaki pengusaha angkutan umum berinisial M yang menjadi otak pembunuhan. Selain M, polisi juga menangkap K dan S yang disewa sebagai pembunuh bayaran. Tersangka M menyerahkan senjata api beserta uang sebesar 60 juta rupiah kepada dua pembunuh bayaran itu. Kepada polisi, tersangka M mengaku tega membunuh Arman karena sakit hati terhadap korban yang telah menyetubuhi istrinya. Peristiwa itu menurut pelaku terjadi pada 2010 lalu, saat sang istri datang untuk memasang susuk di tempat pengobatan alternatif milik korban. Untuk mengetahui situasi di lokasi kejadian pasca peristiwa penembakan, kami pun mendatangi tempat tinggal korban di kawasan Kunciran, Tangerang, Banten. Kami berangkat dari kawasan Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, menempuh jarak sejauh 40 km sebelum tiba di tempat tinggal korban. Saat tim kami tiba di tempat kejadian perkara, suasana di sekitar rumah korban nampak sepi dan tidak terlihat adanya aktivitas. Namun, bekas penembakan di pintu rumah korban masih terlihat jelas. Sahabat RTV, usai penembakan seorang pria yang dipanggil Ustadz Arman di tempat kejadian perkara, tepatnya di depan pintu rumah korban, menyisakan lubang. Anda bisa lihat lubang ini, sahabat RTV, ini adalah bekas senjata api yang melukai korban dan menembus ke depan pintu rumah korban. Dan sahabat RTV, pada saat kejadian, korban yang baru saja pulang usai dari sholat maghrib di masjid dekat rumahnya ini belum sempat masuk ke dalam rumahnya, namun pelaku yang berada dua orang di sekitar rumahnya ini langsung kabur. Dan korban yang bersimbah darah ini langsung dibawa oleh warga setempat untuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Namun sayang, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Tim kami pun sempat berbincang kepada ketua RW setempat bernama Ahmad Mangku yang mengenal korban secara dekat. Bahkan saat kejadian, Ahmad pun mengaku mendengar suara letupan dan mengira suara tersebut berasal dari petasan. Kebetulan pada saat itu si korban yang bernama Ustadz Arman dari Masjid Jami Nur Yakin pulang kebetulan bareng saya. Nah, terus setelah dia masuk ke gang beliau, saya lurus arah ke rumah saya. Nggak lama kemudian saya mendengar letupan suara keras itu. Saya pikir itu petasan, rupanya suara tembakan. Nah, nggak lama kemudian dari pihak keluarga korban, anaknya, istrinya berteriak, minta tolong, ayah ketembak. Ya, karena kami tetangga terdekat juga udah berduyun-duyun menghampiri rumah mereka, ternyata betul saudara Ustadz Arman itu tertembak. Kepada kami, Ahmad mengatakan jika korban semasa hidupnya memiliki pribadi yang santun dan mudah bergaul. Ahmad pun menyebut korban pernah menjalani pendidikan di sebuah pesantren. Korban pun tidak pernah terlibat masalah serius selama tinggal di kawasan tersebut. Warga justru terkejut dengan informasi yang mengatakan korban tewas akibat masalah asmara terlarang. Saya juga tidak nyangka atau tidak menyangka gitu ya,
ternyata akhir ending cerita ini masalah asmara. Ya sebetulnya kalau pendapat saya, hemat pikir saya, kalau memang itu asmara, artinya ini kan masalah hati. Ya sakit hati, tentu obatnya hati kalau menurut saya. Bukan artinya harus membunuh, menghilangkan nyawa orang. Begitu, apalagi dengar si pelaku itu orang mampu. Ya artinya ya kalau memang istrinya begitu dengan asmara begitu, ya kawin aja sekalian. 7 kalian. Kalau pendapat saya, kalau begini kan repot semua. Yang korban anaknya 3 terbengkalai, istrinya jadi menjanda, siapa yang nafkahkan nanti kan gitu. Dan begitu juga pihak pelaku, usahanya siapa yang jalan kan jadi rugi semua. Dendam yang lama terpendam nyatanya bisa jadi bara yang membara dan membuat pelaku M memelihara amarahnya hingga nekat merencanakan aksi pembunuhan. Namun akibat perbuatan yang jelas melanggar hukum itu, tersangka M kini harus mendekam di balik jeruji besi dan terancam hukuman mati. Sahabat RTV, di belakang rumah korban terdapat tanah wakaf. Dan di tempat inilah korban Arman dimakamkan dan beristirahat untuk selama-lamanya. Dari Tangerang, Banten, Salsabila Al-Katiri dan Ariel Ramadan, Turn Back Crime, RTV. Kriminolog menuturkan, dendam lama yang terpendam menjadi pemicu pelaku nekat menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa korban. Sesaat lagi di Turn Back Crime.